908106090 dari kelas Biologi E semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Ekologi Umum pada acara praktikum yang kedua mengenai siklus biogeokimia. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu siklus biogeokimia, yaitu siklus karbon dan oksigen. Sebelum membahas lebih jauh mengenai siklus karbon dan oksigen, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan siklus biogeokimia? Jadi, siklus biogeokimia ini disebut juga dengan siklus organik anorganik, yaitu siklus unsur atau senyawa-senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus-siklus tersebut tidak hanya melibatkan organisme-organisme yang hidup, namun juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga siklus ini disebut dengan siklus biogeokimia. Siklus karbon merupakan pergerakan karbon dari satu area ke area yang lainnya. Karbon ini merupakan unsur yang terpenting bagi kehidupan ekosistem di bumi. Setiap makhluk hidup atau setiap organisme itu memiliki karbon. Asal karbon ini ada dua, yang pertama itu karbon berasal dari organisme dan yang kedua karbon bisa berasal dari alam. Sumber karbon dari organisme ini dihasilkan misalnya dari proses respirasi makhluk hidup dan dekomposisi organisme yang telah mati. Selain itu juga aktivitas-aktivitas manusia pasti menghasilkan karbon, misalnya membakar sampah, asap kendaraan, asap pabrik, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Lalu yang kedua, sumber karbon dari alam. Aktivitas alam juga menghasilkan karbon, contohnya kebakaran hutan dan erupsi vulkanik gunung berapi. Siklus karbon dan oksigen ini ada yang dalam skala kecil dan juga ada yang dalam skala besar. Siklus karbon dan oksigen dalam skala kecil ini hanya melibatkan beberapa organisme, hanya melibatkan satu atau dua organisme, sedangkan siklus karbon skala besar ini melibatkan berbagai macam komponen, melibatkan berbagai macam aktivitas manusia yang menghasilkan karbon, serta melibatkan organisme yang lainnya. Siklus karbon dan oksigen dalam skala kecil ini contohnya adalah proses fotosintesis dan juga proses respirasi. Pada proses fotosintesis, tumbuhan akan mengambil karbon, akan mengambil CO2 dari udara yang kemudian akan diserap melalui proses fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan oksigen atau O2. Nah, oksigen tersebut nantinya akan diambil, akan diserap oleh organisme heterotrof, dalam hal ini bisa manusia atau hewan, dalam proses respirasi yang nantinya akan dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon atau CO2 ke udara. Sedangkan siklus karbon dan oksigen dalam skala besar ini bermula ketika karbon akan diambil dari udara oleh organisme fotoautotrof. Organisme fotoautotrof adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dalam hal ini bisa berupa tumbuhan atau alga. Organisme tersebut akan memproses karbon menjadi bahan makanan yang disebut dengan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Nah, prosesnya itu adalah 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan C6H12O6 serta oksigen. Hasil sintesa dari fotosintesis tersebut kemudian akan dimakan oleh para makhluk hidup heterotrof. Tidak peduli makhluk hidup tersebut makhluk hidup omnivora, herbivora, ataupun karnivora. Karbon di dalam sistem respirasi ini akan dilepas kembali dalam bentuk CO2 yang nantinya akan dilepas saat pernafasan. Para detrivor juga akan melepaskan CO2 di udara dalam proses pembusukan. Dalam siklus karbon dan oksigen ini, manusia juga tidak kalah peran. Hasil segala aktivitas-aktivitas manusia, contohnya seperti membakar sampah, membakar bahan bakar, kemudian asap kendaraan, asap pabrik atau asap industri,
itu nantinya akan menghasilkan CO2 atau melepas CO2 ke udara. Nah, CO2 di udara tersebut nantinya akan diserap kembali oleh tumbuhan dan siklus akan mulai dari awal lagi. Di daratan, proses pengubahan karbon menjadi karbohidrat dan CO2 itu dilaksanakan atau diperankan oleh tumbuhan-tumbuhan darat. Sedangkan pada siklus karbon dan oksigen di perairan, peran tersebut digantikan oleh organisme-organisme fotoautotrof pada perairan seperti misalnya ganggang, fitoplankton, dan lain-lainnya. Begitu pula dengan peran yang melepaskan CO2 ke udara. Hal itu dilaksanakan oleh para detrivor dan organisme heterotrof daratan seperti misalnya manusia dan hewan-hewan lainnya berupa sapi, kambing, kerbau, atau hewan lainnya. Sedangkan di perairan sendiri atau di lautan sendiri peran tersebut digantikan oleh organisme heterotrof di lautan, contohnya seperti ikan. Sekian video praktikum mengenai siklus biogeokimia yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.